pasti ada saja cerita yang membuat seseorang ketagihan untuk kembali mendaki gunung. Entah gunung yang berbeda, ataupun gunung yang pernah disinggahi dengan jalur yang berbeda. Setelah hampir setahun lamanya, akhirnya saya kembali mendaki gunung. Ini didasari oleh rasa kangen yang sudah tidak tertahankan. Dengan perencanaan yang sudah mantap direncanakan, kami berempat siap untuk mendaki Gunung Gede via jalur Gunung Putri. Pendakian kali ini ditemani oleh 3 kawan rumah saya, yang saat ini sama sibuknya juga dengan saya sendiri, yaitu ada si Pai, Putra, dan si Tebe. Sebelum melakukan perjalanan, kami berkumpul di rumahnya si Tebe untuk packing dan membagi barang bawaan, agar berat beban tas keril sama dipikul. Seusainya packing, kami memulai perjalanan di tengah malam menuju basecamp Gunung Putri dengan menaiki motor yang mana kami juga harus menggendong tas keril yang isinya bisa dibilang sangat lumayan. Setibanya di basecamp Gunung Putri, kami beristirahat di basecampnya Mangkilung, dan keesokan paginya kami baru mulai mendaki. Sebelumnya kami memiliki rencana. Pagi kami trekking, siang sekitar jam 1 kami sampai Surken, lalu di Surken kami mendirikan tenda, setelah itu kami ke puncak. Dari puncak, kami semua turun, kembali ke Surken, dan istirahat. Lalu pada malam harinya setelah Isya, kami baru turun. Dengan semua apa yang sudah kami rencanakan, rencana itu gagal total di tengah jalan. Saya sudah tidak heran akan kejadian seperti ini. Yang lebih menyulitkannya lagi, di mana aturan TikTok seperti biasanya tidak membawa barang yang banyak, kami malah membawa barang bawaan seperti ingin camping 2 hari 1 malam. Setelah 2 jam trekking, kami sampai di pos 2 Bayangan, sekitar jam 9 pagi. Karena tidak kuat, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 2 Bayangan ini. Dan ini tidak perlu untuk ditiru. Sebelum mendaki Gunung Gede, kami malamnya bermain futsal, karena ada rasa tidak enak sudah janji dengan teman-teman. Seusainya kami berangkat, setelah itu kami mendaki gunung. Dan ini salah satu alasan juga, kami mudah kelelahan di jalur. Selepas mendirikan tenda, kami membuat makan. Lalu setelah itu kami tidur. Sekitar jam 12 siang, kami semua bangun untuk summit ke puncak Gunung Gede. Mantap. Mantap. Gimana pendakian kali ini? Sangat Melelahkan. nggak enak. Gimana buat pagi ngojek? Pagi ngojek, pulang ngojek main futsal, Main futsal, dihajar ngebut-ngebutan. terus naik gunung ya? Naik gunung, mantap dah pokoknya. Udah put, jangan direnungin. Sampai gue salah ngomong di komen lu. Iya nggak apa-apa. Samit ya? Iya. Samit. Muit. Ayo. Jadi teman-teman, sekarang kita lanjutin perjalanan hari ini. Kita berdoa semoga diberi kelancaran, Amin amin. jangan kecapean. Ya, sampai Semoga puncak selamat mudah-mudahan. sampai tujuan. Amin. Amin. Berdoa dalam hati.
Summit ke puncak kali ini, kami hanya membawa bekal makan dan minum yang menjadikan barang bawaan kami ringan, dan langkah kami sedikit tidak ada beban. Perjalanan summit lama semakin lama membuat diri kami ini mudah capek. Pegal sehabis bermain futsal terasa kembali. Ditambah lagi dengan jalur pendakian yang kian menanjak, membuat kami harus istirahat sejenak lalu lanjut kembali. Setelah berjalan selama 3 jam, akhirnya kami sampai di Surya Kencana, dan itu sangat indah sekali. Mana ini? Ada kabut put. Gimana nih? Bayar berapa nih put? Hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Setibanya, kami langsung mengambil air. Jadi, di surga ini terdapat sumber air, dan kalian tidak perlu khawatir akan sumber air di sini. Hal terpenting yang harus diingat adalah kita harus menjaga sumber air tersebut. Selepas mengambil air, kami memasak dan makan-makan. Sekitar jam 5 sore, kami sedikit bimbang, ingin lanjut ke puncak atau turun ke bawah. Setelah berembuk, kami semua memutuskan untuk turun kembali ke bawah, karena ada rasa khawatir bila kami melanjutkan perjalanan ke puncak. Dalam perjalanan turun kembali ke base camp, kami tidak tahu kalau malam itu bertepatan pada malam Jumat Kliwon, dan kami mengalami kejadian hal mistis. Dari mulai melihat makhluk tak kasat mata, gangguan demi gangguan yang kami alami, sehingga kami diikuti sampai ke base camp. Turun gunung pada malam Jumat waktu itu membuat saya dan lainnya kapok. Sepertinya saya tidak akan lagi naik atau turun gunung pada malam Jumat. Ada hal lain selain kata kapok,
yaitu tidak mengedepankan ego tanpa memikirkan risiko. Tantangan dan situasi pada waktu itu, seperti hawa dingin, kelelahan, membuat saya dan kawan lainnya menyerah. Kami tidak sampai ke puncak, karena kami sadar bahwa hakikatnya tujuan mendaki gunung adalah bukan sampai ke puncak, tetapi kembali ke rumah dengan selamat. Bila disandingkan pula dengan hidup ini, menjadi hebat bukan tentang menaklukkan dunia dan seisinya, tetapi menaklukkan ego diri sendiri yang menguasai diri. Cukup sekian di video jurnal singkat episode kelima ini. Sampai jumpa di episode jurnal singkat lainnya. Seperti biasa, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share video ini bila dirasa video ini bermanfaat buat kalian. Akhir dari saya, mari bahagiakan diri dan senangkan hati. Terima kasih.